Bruce berhasil menemukan Oliver bahkan memotong tangannya. Gimana jadinya kalau Batman dan Superman ada di abad pertengahan? Cerita ini dibuka seperti biasa, planet Krypton akan hancur, tapi yang membedakan kali ini Jor-El dan Lara pergi meninggalkan Krypton berdua selagi Lara mengandung putranya. Roket mereka mendarat di bumi tepat saat Lara akan melahirkan, dan tiba-tiba sekelompok menunggang kuda datang menyerang mereka yang membuat Jor-El panik dan tidak sengaja melepaskan ledakan heat vision yang membunuh mereka semua. Dan di saat yang bersamaan, Kal-El akhirnya lahir. Di Kingdom of Storm, seorang petani bernama John Constantine mendapatkan ramalan kalau iblis dari bintang datang ke dunia mereka, api dan darah akan berceceran, dewa-dewa hidup dan mati, dan sang manusia hijau sedang menunggu. Mendengar ini, Raja Jefferson pun menanyai apa yang Constantine lihat, yang dijawab kehancuran dunia. 19 tahun kemudian, ketika kesatria Bruce Wayne atau Batman ingin memburu Banshee, Pangeran Kal-El datang untuk ikut, tapi dilarang oleh Bruce karena Banshee ini disinyalir pengguna sihir yang berbahaya bagi keluarga El. Bruce pergi bersama Alfred dan para Robinnya ke desa bernama Fisk ingin menangkap sang Banshee karena metahuman dan penyihir dilarang di kerajaan ini. Sebelum itu, Bruce menanyai apakah dia assassin suruhan Raja Jefferson, yang dijawab tidak oleh sang Banshee, dan karena muak dipanggil Banshee, dia memberitahu Bruce kalau namanya adalah Dinah sebelum mengeluarkan sonic scream-nya yang menghancurkan ruangan. Dinah terlihat bingung kenapa Bruce tidak hancur terkena serangannya, dan ketika dia kembali menyerang, Kal-El tiba-tiba melesat menutup mulutnya sebelum Bruce membuatnya pingsan. Setelah mengirim Dinah ke dungeon tempat jenisnya di penjara, Jor-El menanyai Bruce apakah dia yakin Dinah ini dikirim untuk membunuh keluarga El, yang dijawab Bruce kalau Robinnya di istana Jefferson melaporkan seorang assassin telah dikirim. Di sini, Kal-El mempertanyakan ayahnya kenapa mereka mengurung orang-orang tidak bersalah, yang dijawab Jor-El kalau mereka adalah Kryptonian terakhir dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Di momen ini, karena Bruce sebenarnya adalah anak dari raja dan ratu sebelum keluarga El, mereka sangat ingin Bruce naik ke tahta, yang ditolak oleh Bruce karena orang-orang melihat keluarga El sebagai dewa, sementara dia adalah anak haram. Di sini, Bruce dan Kal sempat berdebat karena Bruce tidak mau naik tahta hanya karena hal sepele, dan melihat ini, Jor-El menyuruh mereka berhenti, serta mengajak Bruce berbicara berdua. Di hutan dekat istana, pemanah hebat bernama Oliver terlihat enggan melakukan tugasnya, merasa ini hal memalukan, tapi pria bercincin hijau yang disebut The Green Man melapisi panahnya dengan sinarnya sambil berkata kalau ini untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu, Bruce dan Jor-El ngobrol di luar istana, di mana Bruce mengungkapkan kalau dia merasakan hal aneh di dirinya. Dia berkali-kali selamat dari sesuatu yang harusnya membunuhnya, jadi dia merasa ada sihir aneh di dirinya. Dia merasa dia telah dikutuk, dan harusnya dia pergi agar tidak membahayakan keluarga El. Mendengar itu, Jor-El merasa ini waktunya memberitahu kebenarannya, karena yang seperti Bruce tahu, dia adalah anak haram, tapi dia adalah anak haram dirinya dengan Martha. Bruce pun terkejut mendengar ini, dan Jor-El berkata alasan itulah yang membuatnya sangat ingin Bruce mengambil tahtanya, karena kedua raja mencintainya. Tapi sesaat kemudian, panah hijau mendarat di kepala Jor-El yang seketika membunuhnya. Teriakan Bruce membuat orang-orang segera ke atas, sementara Bruce dan Alfred bergegas ke arah hutan mencari The Green Man yang mereka tahu pasti salah satu pelakunya. Bruce berhasil menemukan Oliver bahkan memotong tangannya serta mengancam untuk memberitahu di mana The Green Man. Sementara itu di Kingdom Storm, Green Man memberitahu Constantine kalau Jor-El telah mati, tapi dia meninggalkan Oliver atas suruhan cincinnya.
Konstantin pun memberitahu hal ini pada Raja Jefferson, tapi meski begitu, Konstantin masih tidak yakin pada ramalannya sendiri yang dibalas Jefferson kalau dia memilih untuk menyelamatkan dunia karena tidak ada jaminan dunia akan selamat selama para alien itu masih hidup. Sementara itu, perdebatan terjadi di ruang tahta, di mana Waller merasa peperangan harus terjadi, sementara Alfred merasa mereka harus menahan diri agar tidak banyak korban sia-sia. Di Amazon Island, Lois Lane, informan dari Ratu Hippolyta, datang membawa kabar buruk yang harus dia beritahu pada sang putri. Di sisi lain pulau, Diana terlihat sedang berlatih pedang sampai akhirnya diberhentikan Lois untuk memberitahu kabar kematian Jor-El. Zara Jor-El yang lagi berlatih pun terkejut akan itu dan bergegas pulang berlinang air mata. Malamnya, Raja Jeff terbangun karena sebuah getaran yang membuatnya segera memeriksa anaknya dan terkejut karena Zala telah menangkap putranya Jacob dan membunuhnya dengan menjatuhkannya. Jefferson pun sempat menyerang, tapi serangan itu tidak berasa dan Zala segera pergi. Di sisi lain, karena sebuah meteor jatuh di kerajaan Magnus, Batman meminta izin untuk menyelidiki karena ada sangkut pautnya pada ramalan. Di sisi lain, sekelompok Metalman dari kerajaan Magnus juga menyelidiki meteornya yang jatuh di wilayah mereka. Mereka bingung melihat Zala di sini, tapi sesaat kemudian Zala langsung membantai mereka. Di sisi lain, Raja Jeff pergi ke Amazon Island untuk memberitahu kalau Zala membunuh Jacob, dan karena kerajaan mereka saling membantu pada konflik-konflik sebelumnya, Raja Jeff meminta bantuan Hippolyta dalam perang dengan keluarga El. Mendengar ini, Diana tidak percaya kalau Zala membunuh Jacob, tapi karena ibunya telah berkata kalau Amazon akan membantu, Diana segera pergi mencari Zala untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah pembicaraan tadi, Jeff dan pasukannya kembali ke wilayah mereka, tapi di tengah jalan, Zala menghadang kapal mereka, dan meski Jeff sempat menyerang, tapi Zala lebih unggul, dia menghancurkan kapalnya dan berhasil membunuh Jefferson. Konstantin pun merasa bersalah karena telah gagal menjaga rajanya, tapi Jeff memintanya tenang, serta memintanya untuk memperjuangkan dunia. Kembali ke Batman, Bruce terkejut melihat Metalman telah dibantai dan meteornya juga telah menghilang. Tapi ketika dia menemukan serpihannya, Bruce langsung melemah yang membuatnya ingin memberitahu kebenarannya pada Alfred, tapi Alfred telah tahu kebenarannya sejak dulu. Alfred pun menceritakan masa lalu dari keluarga El yang setelah mendarat, mereka pada awalnya hidup menyendiri sampai mereka menyadari kalau Gunung Kristoff akan meletus, di mana gunung itu sangat dekat dengan kerajaan Wayne. Jor-El memutuskan memperingatkan mereka akan ini, menulis surat yang diberikan ke penasehat mereka Lex Luthor, tapi karena arogan, Luthor malah membakar suratnya dan tidak memperingatkan hal ini pada raja. Ketika gunungnya benar-benar akan meletus, Jor-El menerobos masuk menanyai kenapa mereka belum evakuasi, tapi ketika Raja Thomas menanyai Luthor apa benar akan meletus, Luthor menyangkal itu karena dari yang dia baca, gunungnya tidak pernah meletus. Ketika gunungnya akhirnya meletus, Lara tiba-tiba datang menghadap sang raja yang membuat penjaga segera menyerang dan terkejut karena senjata tidak bisa menembusnya. Lara pun berkata kalau mereka hanya ingin menolong, tidak ingin dunia ini hancur seperti milik mereka, dan setelah menitipkan Kal-El pada Martha, Jor-El dan Lara segera pergi untuk mencegah letusannya. Aksi mereka ini membuat orang-orang mulai menyukai mereka, kecuali Luthor yang diasingkan dari kerajaan. Tapi saat berjalan pergi, Luthor melihat sinar hijau dari bawah batu yang ketika dia dekati, ledakan terjadi. Sejak hari itu, keluarga El menjadi teman dekat keluarga Wayne, tapi di suatu malam, Jor-El dan Martha melakukan kesalahan, di mana kesalahan ini hampir menghancurkan hubungan kedua keluarga. Tapi setelah kelahiran Bruce, kemarahan Thomas perlahan-lahan memudar. Thomas yang tidak bisa memiliki anak mencintai Bruce, layaknya anak kandungnya. Bruce menyembuhkan semua luka, tapi ketika mereka ingin mengirim Zala ke Amazonian, The Green Man aka Luthor
ingin balas dendam pada keluarga Elle, tapi dia salah kereta dan malah menyerang keluarga Wayne. Bruce berhasil selamat dan sebelum tewas, Martha memberikan perintah untuk menyerahkan tahta ke keluarga Elle karena orang-orang tahu Bruce adalah anak haram dan dia meminta Martha untuk menyayangi Bruce sampai orang-orang siap untuknya. Cerita ini Alfred ceritakan untuk menghilangkan keraguan di hati Bruce. Dia adalah anak dari Thomas dan Martha Wayne, hanya saja dia lebih dari itu. Dan setelah sedikit istirahat, mereka lanjut pergi karena sebentar lagi peperangan akan terjadi. Paginya di istana Elle, Zala meratapi kematian ayahnya serta meminta maaf dia baru datang karena dia berusaha mencari The Green Man. Cal pun berkata kalau Zala tidak harus melakukan itu sendiri dan mendengar ini, Zala terlihat marah, merasa dia harus melakukan sesuatu dan ayah mereka harus mendapatkan keadilan. Di hutan, Harley Quinn menemui Poison Ivy untuk memintanya menghalangi siapapun yang ingin melewati hutan ini yang diterima oleh Ivy atas dasar cintanya. Tak lama kemudian, ketika Diana melewati atas hutannya, Ivy segera menahan Diana karena dia Amazonian. Diana pun mengatakan dia datang bukan untuk hal buruk dan ketika Zala datang karena mendengar suara bising, Diana meminta mereka berbicara empat mata untuk menanyai apakah Zala membunuh Jacob. Zala pun menyangkal itu dan merasa kalau Raja Jeff hanya ingin mencari simpati. Di sisi lain, Bruce yang baru kembali pergi menemui Kal-El untuk memberitahu soal meteor yang dia temukan yang dia rasa dari Krypton dan harus dia bungkus timah karena itu mempengaruhinya. Cal pun bingung kenapa itu mempengaruhi Bruce yang membuat Bruce terpaksa memberitahu Cal kalau dia adalah anak haram dari Jor-El. Mendengar itu, Cal pun terkejut. Dia membuka bungkus timahnya dan langsung menusuk Bruce dengan kryptonite-nya. Kal-El juga melesat membawa Bruce, mengatakan kalau dunia ini miliknya sebelum melempar Bruce dengan keras. Bruce yang tumbang ditemukan oleh pasangan petani Jonathan dan Martha Kent, dan meski mereka nampaknya tidak suka pada Bruce atau Batman karena memburu para metahuman, tapi mereka memutuskan menolongnya. Sementara itu di Kingdom Storm, karena merasa bersalah, Konstantin mulai depresi yang membuat tim Drake berusaha menyemangatinya. Tapi Konstantin yang sebenarnya tahu tim ini adalah salah satu Robinnya Batman, menyuruhnya berhenti pura-pura peduli, dan setelahnya dia memberitahu Putri Jennifer akan itu. Alih-alih membunuhnya, Jennifer memutuskan mengirim tim Drake kembali untuk memperingatkan Elle kalau perang akan datang. Tim pun menyampaikan itu pada Ratu Lara, serta memberitahu kematian Raja Jefferson yang katanya dibunuh oleh Zala. Zala pun menyangkal itu. Cal juga merasa Kingdom Storm menciptakan kebohongan sebagai alasan untuk berperang. Diana juga menambahkan kalau perang tidak hanya akan terjadi dengan Kingdom of Storm karena Amazonian juga ada di sisinya. Mendengar ini, Lara pun akan memikirkannya sendiri, tapi sebelum pergi, Waller membisikkan ke kuping Lara kalau Hippolyta mati, Diana akan menjadi Ratu Amazonian dan Diana ada di pihak mereka. Di sisi lain, Kal-El menemui Jimmy Olsen, menanyai apakah dia melihat Bruce, yang dijawab tidak oleh Olsen, bahkan para Robin juga tidak melihatnya. Mendengar ini, Cal pun khawatir dan dia harap Bruce akan kembali sebelum dia pulang. Di sisi lain, Konstantin menciptakan lingkaran sihir untuk memanggil Etrigan, tapi bukan Etrigan yang dia cari, melainkan sisi manusianya, yaitu Ra's al Ghul. Konstantin membawa Ra's ke makam kerajaan, di mana Ra's memberitahu kalau dia tidak bisa membangkitkan Raja Jefferson, tapi Jacob masih ada harapan. Konstantin pun menanyai apa bayarannya, yang dijawab Ra's kalau dia ingin informasi di mana para Titans. Di Amazonian, Kal-El datang ke sana untuk berbicara pada Ratu Hippolyta, tapi karena tidak diundang, dia tentu saja diserang sampai serangannya dihentikan Hippolyta. Hippolyta pun mengatakan seorang pria tidak boleh menampakkan kakinya di Amazon, yang dijawab Cal kalau dia terbang, tapi setelahnya Hippolyta langsung menusuk Cal dengan pedang sihirnya.
Tak lama kemudian, Carl tersadar di penjara, diikat dengan lasso of truth yang membuatnya tidak bisa berbohong. Lasso itu membuat Carl memberitahu maksudnya, yaitu berbicara pada Hippolyta untuk menghentikan perang ini, dan Zala juga tidak mungkin membunuh anak kecil. Lois pun bingung karena ada sesuatu yang janggal di sini, seperti ada seseorang di balik semua ini, dan mereka telah kehabisan waktu karena sekarang Amazonian telah pergi berperang.